Guys, I just find out my Indonesian wife is a liar. What happened is I just came home. POV, ketika kamu sakit tapi istrimu orang Indonesia. Ada satu fenomena yang sering membuat netizen ngakak saat melihat kehidupan rumah tangga pasangan bule dan perempuan Indonesia. Entah bagaimana awalnya, tapi banyak bule yang perlahan berubah total setelah menikah dan tinggal cukup lama di Indonesia. Perubahan itu bahkan dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya soal makan. Makan harus pakai nasi. Tanpa nasi, meski sudah kenyang tetap dianggap belum makan. Indomie wajib tersedia di rumah seolah jadi kebutuhan utama. Cabai dan sambal juga harus siap kapan saja. Belum lagi soal pakaian rumah. Banyak bule awalnya heran melihat daster yang begitu populer di Indonesia. Bagi mereka pakaian itu terlihat sederhana dan unik. Namun setelah tinggal cukup lama, mereka mulai memahami satu hal. Daster bukan sekadar pakaian. Daster adalah simbol kenyamanan tingkat tinggi. Dan semakin lama mereka tinggal di Indonesia, semakin mereka menganggap semua itu sebagai hal yang normal. Guys, I just find out my Indonesian wife is a liar. What happened is I just came home and she cooked nice meal. And I asked her, is it spicy? What she said? No, it sounds spicy. But it was spicy. She said she had this powder little bit. Little bit. Do you see this picture? How it cannot be spicy? Now my throat is burning. If your partner, Indonesian partner, says that the food is not spicy, please never ever eat that food. It will be for sure spicy. Saya menikah dengan orang Indonesia dan saya kehilangan semua skill makan. Di Jerman, garpu, pisau, rapi. Di Indonesia, dia lihat saya pakai garpu dan ketawa, pakai tangan aja. Tangan, ini nasi, ayam, sambal, panas semua. Saya coba, nasinya jatuh, ayamnya kabur, sambalnya menyerang. Kenapa sambalnya terasa sampai kecewa? Dan istri saya makan cepat, rapi, tanpa drama. Saya pikir ini makan, ternyata ini skill. Sekarang saya mulai jago, tapi sambalnya masih menang. My wife's Indonesian, so of course we have all the spices and sambal you could ever dream of and think of. And don't forget the MSG, extra flavor. My wife's Indonesian, so of course we have Indomie. My wife's Indonesian, so of course we have the ketchup mani. My wife's Indonesian, so of course this house always has rice. Not done yet. You forgot my wife's Indonesian, so more fruit chilies, all different kinds of chilies, and more chilies. Oh hey, my wife's Indonesian, so of course we got a good day. It's that season. I have an Indonesian wife. Of course you wear duster every night. I have an Indonesian wife. Of course she uses clothes to wipe the floor. I have an Indonesian wife. Of course she used minyak when she got a sore tummy instead of medicine.
Oh, when the blues go marching in. Oh, when the blues go marching in. I wanna be in. Jadi aku mau bikin seblak kerupuk, terus aku suruh dia ngulek. Nah, ini udah jadi. Mari kita review. Nah, ini udah jadi. Aku mau suruh dia cobain juga sekarang ya. Ayo kita cobain. Let's go. You wanna use? Sure. What is this? What am I eating? We call seblak. This is like kerupuk seblak. Oh, fuck. It's gonna be spicy though. Oh my god. It's so bad. Babe! We have no water. Ah! Aku pakein cabenya banyak banget. I'm crying. I'm crying. Spicy, right? Yeah. We gotta use it. Oh my god. Why do you eat this? Why do you eat this? It's so good. More? No. No. Look, my face is the same color as my shirt. Namun bagian yang paling sering mengundang tawa justru bukan soal makanan atau kebiasaan sehari-hari, melainkan soal kehidupan rumah tangga. Banyak orang membayangkan bule bertubuh besar, penuh tato, berwajah garang dan terlihat sangat dominan. Tapi gambaran itu seringkali berubah drastis setelah mereka menikah dengan perempuan Indonesia. Di luar rumah mungkin terlihat sangar, tapi di dalam rumah mereka justru sering menjadi sosok yang paling cepat menjawab, "Iya sayang." Netizen pun sering bercanda bahwa setelah menikah, banyak bule yang mengalami proses naturalisasi tidak resmi. Where are you going? Tidak bagus. Oh, tidak bagus. Suami marah-marah. Why marah-marah? Suami pergi Australia. Istri marah-marah. No. Do this. I'm tired. Tidak makan. Sampai jumpa. Suami pergi Australia. Sampai jumpa. Australia or Bandung? Bandung tua hari ini. Pergi Bandung. Dan sama Australia. Sampai jumpa istri. Bye-bye. Saya kaget banget nikahan di Indonesia. Belum mulai acara, tetangga sudah rame di rumah. Saya pikir tamu. Ternyata mereka kerja. Ada yang masak, ada yang angkat kursi, ada yang tiba-tiba jadi tukang parkir. Saya bilang ke istri, ini dibayar berapa? Istri saya, ini gotong royong. Gotong royong? Di Jerman disuruh bantu sedikit aja. Minimal minta bir dulu. Tapi di sini bantu gratis. Masih senyum lagi. Saya tidak ngerti. Tapi ini keren sih. Itulah sebabnya banyak bule yang justru merasa betah tinggal di Indonesia setelah menikah. Karena yang mereka dapatkan bukan hanya pasangan hidup, tetapi juga budaya baru yang perlahan menjadi bagian dari diri mereka. Pada akhirnya, tampang boleh garang, badan boleh besar, logat boleh tetap asing. Tapi ketika sudah lama hidup bersama keluarga Indonesia, banyak bule yang tanpa sadar berubah menjadi lebih Indonesia dari yang mereka kira. Kalau menurut kalian, kebiasaan istri Indonesia apa yang paling cepat membuat bule jadi melokal? Tulis jawaban kalian di kolom komentar.
Setelah nikah sama wanita Indonesia, saya baru sadar satu hal yang agak tidak adil. Istri saya itu terlalu baik. Saya batuk sedikit, langsung panik. Masak, obat, suruh istirahat. Dan ini yang bikin masalah. Semua sudah diurus sebelum saya minta. Makan sudah ada. Baju sudah siap. Saya bahkan tidak sempat jadi laki-laki mandiri. Sekarang kalau dia pergi sebentar saja, saya bingung sendiri. Seperti hidup saya error. Jadi jujur, kalau ada suami yang manja, biasanya bukan karena dia, tapi karena istrinya terlalu sempurna. Makanya, ada yang langsung kepikiran orang Rumania sekarang.